Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya lisan kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mata ini masih disehatkan oleh Allah, karena kaki ini masih disehatkan oleh Allah, tangan ini masih disehatkan oleh Allah, pendengaran ini masih disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Utamanya adalah kita terus mensyukur nikmat iman dan Islam. Di zaman sekarang mudah sekali orang-orang menggadaikan agamanya. Dulu waktu gempa di Jogja tahun 2006, di samping pondok kita, kami waktu itu kelas 2 SMP, di samping pondok kita banyak kaum muslimin yang sering terlihat di masjid, bahkan sholat Idul Fitri, Idul Adha kita barengan pergi ke lapangan. Tapi ketika gempa melanda Jogja pada tahun 2006, wal'iyadhan billah, ternyata bapak-bapak itu, ibu-ibu itu, simbah-simbah itu yang sering kita bareng untuk ke masjid, ketika kami saksikan langsung, dia sudah memakai kalung salib. Ketika diusut, kita bertanya, memberanikan diri, karena ketika gempa di Jogja itu pastur dan biarawati semua turun dari gereja mendakwahkan agama mereka. Hanya dengan satu kardus mie dikasih, disuruh murtad. Mudah sekali. Maka alhamdulillah pada malam hari ini iman itu masih melekat, kuat tertancap di dada kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam paling banyak berdoa ketika Aisyah ditanya, apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di rumah? Maka Aisyah mengatakan, beliau selalu mengulang, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, dan seterusnya.
Maka ahibati fillah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun bumi berpijak, yang kita injak dimanapun, maka tetap minta dikokohkan di atas iman dan Islam. Alhamdulillah, setahu kami di Sumatera Selatan ini belum pernah ya, naudzubillah, jangan sampai ada bencana besar seperti gempa misalkan, kemudian pastur dan orientalis pada turun dari gereja-gereja mereka menyebarkan paham mereka. Nah, baik, masuklah kita pada hadis yang ke-37. Atau hadis yang ke-38 ya di terjemahan. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim darabahu qaumuhu fa'admauhu wa huwa yamsahu dama an wajhihi yaqul Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, dan ini sudah pernah kita bahas sekilas biografi beliau. Hadis kali ini dibawakan oleh sahabat Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Qala, dia berkata, ka'anni, seakan-akan aku anzuru ila Rasulillah, melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahki nabiyyan, beliau menceritakan seorang nabi minal anbiya, dari para nabi, salawatullahi wa salamuhu alaihim, semoga salawat salam selalu menyertai para nabi-nabi itu. Darabahu qaumuhu, ada salah satu nabi yang dipukul oleh kaumnya. Fa'admauhu, kemudian berlumuranlah darah, mengucurlah darah. Wa huwa yamsahu dama an wajhihi, kemudian diusaplah darah tersebut oleh nabi itu dari wajahnya. Yaqul, nabi tersebut mengatakan, malah berdoa, Allahumma ighfir liqaumi, ya Allah, ampunkanlah kesalahan-kesalahan kaumku. Fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka belum tahu. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jemaah sekalian, ini sudah kita terjemahkan pada pekan lalu. Dan ini juga pernah dialami oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau pergi berdakwah menuju kota Taif. Kota Taif. Padahal ketika itu beliau sedang menghadapi Amul Huzn, tahun kesedihan. Kenapa dinamakan tahun kesedihan? Karena Khadijah meninggal dunia, paman beliau meninggal dunia di tahun yang sama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat terus mendapatkan tekanan dari orang-orang kafir Quraisy. Jadi kesedihannya sudah numpuk-numpuk. Ditinggal mati bini, ditinggal mati paman. Kemudian banyak para sahabat yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang mereka alami dari kekejaman orang-orang Quraisy. Maka beliau berharap dakwah ini diterima di tempat yang lain. Makanya beliau pergi ke Taif untuk mendakwahi manusia di sana. Namun apa yang terjadi para jamaah sekalian? Yang terjadi justru malah sebaliknya, enggak diterima. Dicaci maki beliau sallallahu alaihi wasallam, dilempari batu, diludahin. Makanya para ulama mengatakan, kalau dakwah itu ditolak oleh orang sebaya, misalkan saya sekarang 32 tahun,
jalan 33, Desember nanti 33. Nah, yang menolak dakwah saya adalah orang-orang seumuran saya, atau mungkin umur 40 tahun, 50 tahun. Itu tidak lebih menyakitkan ketimbang yang nolak itu anak-anak juga. Maka ini dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di kota Thaif. Dikejar oleh anak-anak itu, diludahin, diejek, dicaci maki. Menyakitkan, lebih menyakitkan. Sama juga yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sujud di Ka'bah, kemudian dibawakanlah ari-ari onta. Kemudian juga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi manusia, datang Abu Lahab, pamannya dia dewe, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pamannya mengatakan, sudah, enggak usah percaya, itu keponakanku itu gila. Enggak usah percaya, itu keponakan saya gila. Keponakan saya itu penyihir. Dan ini lebih menyakitkan. Contohnya kayak gini, saya punya paman. Mungkin lagi ngisi kajian kayak gini, tahu-tahu masuk masjid dia. Para jamaah, saya tahu tar itu gimana orangnya, enggak usah didengerin. Tar itu saya yang ngasuh dari kecil itu. Di pesantren dia bikin apa, dulu waktu di kampus bikin apa saya tahu, sudah enggak usah didengerin. Itu lebih menyakitkan karena ujian itu internal, datang dari apa? Kalangan sendiri. Dan itu lebih menyakitkan. Itu semua dialami oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau ke Thaif, Bapak Ibu sekalian, tatkala beliau ke Thaif, dikatakan oleh para ulama sampai sandal beliau itu penuh karena darah, dilempari batu. Padahal tadi ketika di Makkah mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa. Kemudian paman beliau baru meninggal dunia, kemudian Khadijah meninggal dunia. Nah, ayo pindah tempat, maksudnya untuk menyebarkan agama Allah ini pindah tempat, agar di tempat yang lain mungkin bisa menerima dakwah ini. Pergilah beliau ke Thaif sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala beliau berjalan, beliau bergumam di dalam hati, Ilahi ya Allah, ila man takiluni, kemana diri saya mau tak bawa ini kemana? Am ila ba'idin yu'dhini, apakah aku akan pergi ke tempat yang jauh namun di sana aku lagi-lagi disakiti? Au ila qaribin yudhlimuni, apakah aku harus pergi ke tempat yang dekat tapi di tempat yang dekat itu aku kembali dizalimi? Ilahi ya Allah, asal engkau ridho maka aku akan ridho. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat datang menawarkan bantuan. Ya Muhammad, wahai Muhammad, bagaimana jika seandainya gunung-gunung di Thaif ini? Makanya Bapak Ibu kalau mau umroh ya, cari yang plus Thaif. Ya. Ada paket-paketnya itu, kemudian ada plusnya, plus Thaif. Coba berkunjung. Di sana ada kereta gantung ya, dari bukit, dari gunung ke gunung kita melihat. Dan gunung-gunung itulah yang ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat, bagaimana kalau gunung-gunung ini aku timpakan kepada penduduk Thaif? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lah, jangan. Karena aku berharap nanti dari tulang sulbi penduduk Thaif ini lahirlah keturunan-keturunan yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, ini para nabi. Dan beliau menceritakan ternyata ada juga para nabi yang lain. Yang apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, darabahu qaumuh, yang mana nabi tersebut dipukul oleh kaumnya. Fa'admauhu, kemudian berlumuran darah, wa huwa yamsahu dama'an wajhihi. Kemudian nabi tersebut menghapus menghapus darah dari wajahnya.
Yaqul, sembari menghapus darah di wajahnya, Nabi tersebut mengatakan, Allahumma ghafir li qaumi, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka belum tahu, karena mereka belum paham. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat dahulu mereka kuat imannya. Padahal Al-Quran itu belum selesai turun. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum selesai semua sabda-sabda beliau. Tindak tanduk beliau belum selesai. Tapi kuat mereka imannya. Di hari-hari ini kita ini Al-Quran sudah lengkap 30 juz. Hadis-hadis sahih sudah ada di dalam kitab Bukhari, Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, banyak kitab hadis, Al-Adabul Mufrad. Tapi iman kita tidak kuat-kuat. Padahal sudah lengkap. Sudah ada tuntunannya semuanya. Baik. Faedahnya apa dari hadis ini? Ahibati fillah, para jamaah sekalian. Jiwa seperti inilah yang harusnya dimiliki seorang dai. Jiwa pemaaf, lapang dada. Ini seharusnya dimiliki oleh seorang dai. Baik, nggak mesti harus jadi dai dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah nggak mendoakan musuh? Orang yang selalu buat jengkel kita berhari-hari, bahkan sudah 3 tahun terakhir ini Ustaz, dia itu bikin saya jengkel terus. Pernah nggak didoakan? Sering Ustaz. Doakan apa? Apa dulu doanya? Ya Allah, hancurkanlah keluarganya ke akar-akarnya. Bukan yang kayak gitu. Nah, ketika kita lagi jalan, Masya Allah, lagi jalan, kemudian ada yang pakai motor. Sekarang musim penghujan kan, ada yang pakai motor, kemudian dia ngebut, dan di sana ada genangan air, akhirnya airnya mengenai pakaian kita. Apa yang kita lakukan berjamaah? Sumpah serapah, berdoa yang enggak atau ya Allah, cepet-cepet saya bisa beli mobil agar saya enggak kecipratan air lagi. Kan orang yang terdolimi itu kan doanya apa? Mustajab. Kenapa harus doa yang, kalau misalkan ya Allah, mudah-mudahan ketabrak 2 hari 3 hari ini orang itu. Baik, kalau misalkan diijabah oleh Allah, ibu-ibu, ada kabar 2-3 hari setelahnya kemudian dia ketabrak, patah kaki sama patah hidung. Apa yang kita dapat? Puas, sudah. Syukurin. Sudah, sampai situ. Coba kalau kita berdoa ketika dikena air tadi. Ya Allah, mudah-mudahan, ya Allah, ya Razzaq, kasihlah aku rezeki untuk bisa beli mobil atau beli motor. Beneran setelah itu Allah alam rezekinya dari mana bisa beli motor. Ya. Ada yang ngebut, ya kita salib juga ngebut. Manfaatnya lebih besar, mobil apalagi manfaatnya lebih besar. Itulah kadang-kadang kita itu ya Allah nggak mikir. Ya Bapak Ibu. Nah, bahkan kata Umar bin Khattab, seseorang yang mendoakan saudaranya dengan kejelekan, walaupun dia mendolimi, berarti dia telah membantu syaitan. Karena syaitan itu suka adu antara kaum muslimin itu bermusuhan satu sama lain. Tapi boleh enggak saat kita mendoakan karena kita udah didolimi, doakan dia yang enggak? Boleh. Enggak ada larangan di situ.
Sebagaimana ada kisos di dalam syariat ada syariat kisos. Untu bil untu. Arabtum tahu nggak untu bil untu? Patah hidung, patah gigi dipatah ke giginya lagi. Ya. Nah, ini kisos. Baik. Jadi harus lapang dada, ya. Ini seharusnya dimiliki oleh para pendakwah. Memiliki jiwa yang lapang, pemaaf. Susah tapi Ustaz, susah. Bahkan kata para ulama, perhatikan, ada syariat kisos. Kalau misalkan jasad kita itu salah satunya diciderai, boleh kita mengkisos? Boleh. Tapi kata para ulama, lebih besar pahala memaafkan ketimbang kita minta kisos. Kisos boleh, tapi lebih besar pahala apa? Memaafkan. Tapi bukan memaafkan dengan mencela. Makanya Nabi Yusuf itu beliau memiliki lapang dada yang fasfahis sofhal jamil. Lapang dada yang indah. Apa kata para ulama ahli tafsir? Maksudnya adalah lapang dada yang indah itu lapang dada yang tidak mencela. Ketika kakak-kakak beliau Nabi Yusuf alaihissalam mengaku salah karena telah memasukkan Yusuf ke sumur itu, dan banyak sekali kejahatan-kejahatan kakak-kakaknya, kemudian kakak-kakaknya minta maaf kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan apa? La tathriba 'alaikumul yaum. Sudah, yang dulu sudah. Enggak ada disebut-sebut. Kalau kita ini kan memaafkan tapi dengan menyebut-nyebut. Sudah, aku maaf ke kau. Tapi memang luat nian aku jingkau kau. Tapi memaafkan tapi ada kata-kata itu. Sudah pergi, udah aku maafkan. Kepikir saja. Sini dulu. Awas diulangi lagi. Memaafkan tapi masih ada kata-kata. Ini bukan memaafkan atau sabar yang indah. Sabar yang indah itu kata para ulama adalah memaafkan tanpa mencaci maki. Selesai, sudahlah. Syaitan memang suka membuat permusuhan di antara kita. Nah, baik, lanjut hadis yang berikutnya. Afwan, ada sedikit yang ingin Anda tambahkan di hadis ini. Berarti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan nabi-nabi yang lain, bahwa ada seorang nabi, kata beliau, yang dipukulin oleh kaumnya sampai berdarah. Berdarahnya itu bukan di lengan, Bapak Ibu, bukan di kaki, bukan, tapi di wajah. Mana bukti bahwa itu di wajah? Dalam hadis ini dikatakan wa huwa yamsahud dama'an wajhihi. Kemudian Nabi itu mengelap darah yang mengucur di wajahnya. Padahal wajah adalah kehormatan. Kalau ada seorang dai mungkin ditusuk, naudzubillah, ditusuk dari belakang sampai berdarah, ini bukan disebut sebagai penghinaan yang besar. Namun tatkala dipukul di wajah, wajah adalah kehormatan seseorang, maka Nabi tersebut menghapus, dia lap darah yang mengucur dari wajahnya, dan dia mengatakan Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah mereka. Mana ada yang bisa kayak gini? Habis dipukul berdarah lagi, ya Allah, ampunilah dosa dia. Tadi sebelum maghrib dibuat jengkel oleh tetangga. Bisa nggak kita ini ketika sholat maghrib tadi, setiap sujud di sholat maghrib kita mendoakan tetangga kita itu, ya Allah, ya Razzaq, banyak-banyakkanlah rezeki dia, ya Allah. Ya Allah, bahagiakanlah dia di dunia dan akhirat, agar dia lupa dengan kebahagiaanku.
Orang iri, dengki, hasad itu kan karena melihat orang lain bahagia. Ya Allah, karuniakanlah dia kebahagiaan agar dia lupa dengan kebahagiaanku. Maksudnya agar dia tidak hasad dan iri dengki lagi kepada kita. Bisa para jemaah? Dilatih. Jengkel sama seseorang, kemudian kita mendoakan. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, cak mana menjengkel sama istri? Itu justru harus sering apa? Didoakan. Begitupun istrinya jengkel sama suami. Setiap sujud didoakan suaminya. Baik, ada satu nabi para jamaah yang tadi kan dipukul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipukul wajahnya sampai berdarah. Sekarang ada nabi yang kena body shaming. Tahu body shaming enggak? Body shaming ini diejek dari jasadnya. Makanya jangan pernah ini terjadi di pesantren. Ya. Nah, Ustaz, ana itu kalau ketemu sama si fulan, ana selalu nunduk. Oh, Masya Allah, berarti si fulan itu punya wibawa ya, luar biasa. Iya, San. Pokoknya bukan ana aja. Setiap orang ketemu dia mesti nunduk. Kenapa? Ternyata dia berbadan pendek. Mesti nunduk. Nah, ini namanya apa? Body shaming. Ya, jasad. Ini termasuk dari cabang membuli. Nah, ada satu nabi yang dia kena body shaming oleh kaumnya. Diejek jasad beliau. Man araf? Siapa yang tahu? Dilarang Google ya? Hah? Man ya Abdullah? Nabi Musa alaihi salam. Iya, Bapak Ibu. Bayangkan. Ini ujian para nabi dalam berdakwah. Dipukul wajahnya sampai berdarah tapi mendoakan kebaikan. Nah, sekarang Nabi Musa alaihi salam. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kaumnya Nabi Musa, Bani Israel itu terbiasa dengan mandi bareng. Mandi bareng. Mungkin syariatnya Nabi Musa atau orang-orang terdahulu sebelum syariat kita itu diperbolehkan, mohon maaf, melihat aurat. Terbiasa mereka mandi bareng di sungai. Tapi Nabi Musa alaihi salam, beliau nggak pernah melakukan itu. Pokoknya kalau mau mandi itu mesti sendirian di tempat yang namanya ghaid. Nah, jangan salah sangka anak-anak adik-adikku yang santri putri, santri putra, ghaid itu bukan kotoran, bukan tinja. Tapi ghaid itu di dalam kitab-kitab fikih disebut itu adalah tempat apa? Tempat yang dataran rendah. Dataran rendah, toilet orang-orang terdahulu. Kalau di padang pasir gitu kan ada dataran rendah. Nah, orang-orang itu buang hajat di situ. Nah, zaman Nabi Musa alaihissalam, mereka ketika ada dataran rendah mesti ada air, ada sungai, ya kan? Mereka terbiasa mandi bareng. Tapi Nabi Musa alaihissalam nggak pernah melakukan itu. Sampai tersebarlah di kalangan kaum Nabi Musa alaihissalam bahwa mohon maaf Nabi Musa ini ada kelainan. Ya. Kelainan dari segi apa? Body shaming pokoknya. Dan itu adalah menyangkut kehormatan seseorang. Bayangkan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Allah dengan segala hikmahnya, ketika Nabi Musa alaihissalam beliau mandi sendirian, ternyata pakaian Nabi Musa tadi hanyut. Ya, pakaian Nabi Musa apa? Hanyut. Ketika Nabi Musa alaihissalam mau ngambil pakaiannya, waduh, kok nggak ada ini di mana?
ternyata di bawah air. Dan mohon maaf, Allah sudah mengatur semuanya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berlari mengejar apa? Pakaiannya itu yang di bawah air hanyut tadi. Kemudian kaumnya melihat. Terbantahkan semuanya body shaming yang dilakukan oleh kaum Nabi Musa alaihissalam. Maksud kami apa para jamaah yang dimuliakan Allah? Sampai sesuatu yang menjadi kehormatan seseorang itu diejek. Siapa yang mendapatkan itu? Body shaming dari kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi ini diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai dipukul wajahnya berdarah, tapi tetap memaafkan. Nah ini sekali lagi yang harus dimiliki oleh karakteristik seorang dai, seseorang yang harus sabar ya, menghadapi jamaahnya, menghadapi masyarakatnya. Saya sering katakan ini para jamaah, ini juga kepada bapak-bapak yang punya anak di pesantren ya. Jadi dai itu berat. Kenapa berat? Karena dai itu ketika dia terjun ke masyarakat, dia harus memahami masyarakat itu. Misalkan masyarakat di situ ada 600 kakak, berarti 600 orang dia harus pahami. Dan ajaibnya 600 orang tadi belum tentu bisa memahami satu orang. 600 kakak tadi itu belum tentu bisa memahami satu dai, dua dai. Ya. Makanya berat. Sedangkan seorang dai dia harus memahami audiens seluruhnya. Bagaimana kalau bertemu dengan bapak ini, bagaimana kalau bertemu dengan ibu itu, bagaimana kalau bertemu dengan anak-anak yang dekat gorong-gorong itu. Para jamaah, anak pernah pakai mobil ke situ. Sering bolak-balik. Ya. Yang ada jembatan setelah ini kan jembatan pertama itu ada gorong-gorong. Saya buka kaca mobil, kemudian ada anak. Kenapa kok saya buka kaca mobil? Karena di situ ada anak. Dia lagi habis jajan, makan permen yang ada permen, kami bilangnya permen Gojek. Permen apa? Iya, permen Gojek lah. Kemudian ini untuk pelajaran aja. Saya ambil uang, mau tak kasih. Waktu itu 5.000 mau tak kasih. Kemudian anak itu nangis. Ustaz kok nangis? Sambil mengatakan, Ida, aku takut. Ya Allah, aku Ida nakal. Ini jajan, saya bilang. Ya Allah, mungkin hati-hati itu penculik, gitu kan? Hati-hati ya, kayak kepala kau dipenggal, hati-hati. Subhanallah. Nah sekarang tiap kali anak lewat, anak enggak ngasih pulus, tapi anak buka kemudian anak assalamualaikum, masya Allah. Akhirnya tiap kali anak lewat selalu assalamualaikum Pak Kiai, gitu. Waalaikumsalam. Tapi pernah setelah kejadian yang nangis ini ada anak-anak laki-laki, ya. Dia habis masih pakaian sekolah SD, kemudian sini saya bilang, alhamdulillah yang ini nggak takut. Saya kasih 2.000. Ini saya bilang untuk jajan. Terima kasih Pak Kiai, katanya. Allahu Akbar. Nah, baik, masuk ke hadis yang berikutnya. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah, dari sahabat Abu Sa'id dan Abu Hurairah, dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala ham
wala hazan wala adan wala gham hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah dan Abu Sa'id bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim." Tidaklah seorang muslim ditimpa min nasobin, dari rasa lelah. Nasob artinya lelah. Wala wasobin, ataupun rasa sakit. Wala hammin, atau gelisah. Wala hazan, atau sedih. Wala adan, atau gangguan. Wala ghammin, kekhawatiran. Hatta syaukati yushakuha, sampai duri yang menusuk dirinya. Illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali itu semua akan menjadi penghapus dosanya. Nah, para jamaah ahibati fillah, rasa lelah, rasa sakit, rasa gelisah, rasa sedih, kemudian gangguan, kemudian kekhawatiran, sampai dia ditusuk oleh duri. Kalau dia sabar, maka itu akan menjadi penghapus dosanya. Kalau kita boleh tarik lebih luas, ditusuk duri, boleh enggak kita tarik lebih luas dengan kita kiaskan misalkan ketusuk oleh jarum pentul? Bisa para jamaah? Bisa. Atau mungkin kesandung. Atau mungkin ketika pakai kendaraan ada lubang, sampai bedeprak, uji kami itu ya. Sampai bedeprak itu motor, sampai soknya patah misalkan, bempernya pecah misalkan. Ini bisa? Bisa. Sampai mungkin kejedok. Tahu-tahu nggak ada sebab, wala angin wala apa, tahu-tahu kejedot. Ya Allah Ustaz, hari ini anak udah 3 kali kejedot pintu. Coba, perkara kejedot pintu, perkara kesandung, itu kalau kita sabar bisa membuahkan pahala. Ajib nggak agama ini? Luar biasanya Allah. Wa rahmatuhu wasi'at kulla syai', rahmat Allah itu meliputi segala hal. Wa huwa arhamur rahimin, la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah amat belas kasih kepada kalian. Bahkan kesedihan, ini dilihat, kesedihan, rasa sedih, rasa khawatir, rasa gelisah, gangguan baik dari internal, eksternal, diganggu oleh kakak, adik, dewe, atau diganggu oleh tetangga. Itu kalau kita sabar, itu sebagai penghapus dosa kita. Kita husnudzon kepada Allah. Kalau kita selalu diuji dengan hal-hal yang kayak gini, berarti dosa kita tuh terlalu banyak, sehingga Allah ingin mengurangi dosa itu. Nah, setelah sepekan ini anak sedih terus. Benar Pak, kalau bapak ini banyak yang dosa. Bisa kita kata kita itu? Bisa. Maka bagaimana agar dosa itu berbuah pahala dan penghapusan dosa di sisi Allah? Bersabar. Al-Imam Ibnul Qayyim membedakan. Udah sampai. Berapa menit lagi? 8 menit lagi. Baik. Para jamaah, di sana Al-Imam Ibnul Qayyim membedakan antara ham, hazan, sama gham. Coba dilihat hadis ini. Hammun, hazanun, ghammun. Ham itu artinya kekhawatiran masa depan.
Ham artinya kekhawatiran masa depan. Maka untuk mengusir ini ada satu doa. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, doanya lumayan panjang. Allahumma inni abduk wa banu abdik wa banu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw anzaltahu fi kitabika aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indaka aw taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba hammi. Ham wa dhahaba hammi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang berdoa dengan doa ini tatkala dia sedang sedih gundah gulana, maka Allah akan langsung merubah kesedihannya dengan kegembiraan. Hafalkan ada di dalam kitab Hisnul Muslim atau doa wirid ya, karangan Ustaz Yazid untuk menangkal sihir. Ada di situ. Nah, jadi ham, kata Imam Ibnul Qayyim, para jamaah sekalian, ham itu adalah kekhawatiran masa depan. Ini enggak boleh terlalu berlebih-lebihan. Kalau ada rasa khawatir sedikit karena kita memerankan matematika duniawi kita, boleh, tapi berlebih-lebihan enggak boleh. Contoh, sampai calpri. Apa itu calpri? Cal itu anak, free, bebas dari anak. Maksudnya ketika menikah enggak mau punya anak. Kenapa? Khawatir, agak ada baca ngurusi. Khawatir agak rezekinya dari mana, khawatir SPP sekian, khawatir masuk pondok alam kemahan, khawatir terus. Ini ham yang berlebihan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut tidak bisa memberi makan. Apa kata Allah? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Yang ngasih mereka makan, rezeki adalah kami. Kamu juga yang ngasih rezeki adalah kami, kata Allah. Ini ham. Sama juga kekhawatiran masa depan. Ya kita punya anak 5 misalkan, atau punya anak sampai 7. Waduh, tahun ini yang ini masuk TK, tahun depan yang itu lulus SMP. Dari mana Ustadz itu rezekinya? Wallahu a'lam. Ya, ini ham, kekhawatiran masa depan. Kemudian, maka para jamaah, jangan kasih nama anak dengan ham. Ustadz, ada tetangga aku Ustadz, namanya Hamrianto. Nah, ada Ustadz tetangga aku, namanya Ham nak ngapuk. Ya, ya ibu-ibu, jangan kasih nama anak dengan ham. Mau itu hamun, mau itu hammin. Itu artinya khawatir, selalu sedih akan masa depan. Kemudian di sana ada kata-kata hazan. Apa itu hazan? Sedih. Kata Imam Ibnul Qayyim, sedih di sini adalah sedih karena masa lampau. Ya. Sedih karena masa lampau. Ya Allah, ngapu aku bikin cah itu dulu nih. Kalau aku tidak cah itu dulu nih, maka aku tidak bakal cah ini sekarang. Sedih, terus sedih. Kemudian dia membuat dia ini insecure, nggak mau maju ke depan. Nggak mau menjadi lebih baik lagi ke depan. Ini namanya apa? Hazan. Ya. Sedih karena masa lampau. Ada yang namanya Pak Hazan? Atau ada namanya Ibu Hazanah? Nah, ini sedih karena masa lampau.
Ya Allah, padahal aku niat yang bikin masjid itu dak kate satu bata pun dak kate wong. Aku niat. Tapi anak aku dak dijadi ke imam tetap. Nah, ya dah. Ini sedih karena masa lampau. Akhirnya menyebut-nyebut kebaikan. Nah, yang berikutnya adalah apa? Ghammin. Gham itu apa para jemaah? Gham itu adalah kegelisahan dengan masa sekarang. Baik. Nah, kegelisahan masa sekarang. Wabillahi taufik. Nastamir ba'da al-adhan insyaallah. Kita lanjutkan setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Naam, ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan jangan menyangka bahwa nasab, wasab, ham, hazan, adzan, gham ya, bahwa lelah, bahwa sakit, bahwa gelisah, bahwa sedih, bahwa gangguan, bahwa kekhawatiran itu hanya pernak-pernik di dalam kehidupan kita di dunia. Jangan sampai menyangka demikian. Annahu yadhahabu sudah. Kata Imam Ibnu Qayyim bahwa
kesedihan, lelah, letih, capek, suntuk, apalagi buntu, apalagi khawatir, galau. Itu kata Imam Ibnul Qayyim. Dengarkan, ini nasihat ulama. Kata beliau, jangan sampai engkau menyangka bahwa yadhabu sudah, itu sesuatu yang pergi begitu saja, kemudian nanti akan berganti dengan perasaan yang lain. Jangan. Tapi kata beliau, pahami betul bahwa sesuatu itu ham, gham, hazan, adan, wasob, nasob yang disebutkan dalam hadis tadi itu bisa membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menghapuskan dosa. Jangan sampai jadi kita biasa lagi sedih nih, lagi buntu, ada lagi, biasalah hidup. Enggak, jangan sampai kita menganggap demikian. Harus diyakini oleh orang yang beriman bahwa wasob, nasob, hazan, gham, ya, dan seterusnya tadi, adzan, itu semua berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Illa kaffarallahu biha khotoya. Melainkan itu akan menjadi penyebab terhapusnya dosa seseorang. Nah, wabillahi taufik, ini yang bisa Anda sampaikan. Kita jawab beberapa pertanyaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmunya. Assalamualaikum Ustaz, adakah nasihat yang bisa merubah seseorang? Jazakumullah khairan. Para jamaah ahibati fillah, sejatinya yang bisa menasehati antum, yang bisa menasehati diri kita itu diri kita sendiri. Percuma ada seorang ustaz, percuma ada seorang ustazah yang dia menasehati kita sampai berbusa misalkan, tapi nggak ada dari internal, lahir dari diri kita sendiri untuk berubah lah. Tapi coba, saya punya sedikit trik. Punya sedikit trik gini. Sejatinya kita nggak butuh nasihat, tanda kutip, nggak butuh nasihat, nggak butuh motivasi. Yang kita butuhkan adalah disiplin untuk berubah. Karena pada akhirnya nanti itu motivasi akan luntur, akan hilang, itu nasihat akan luntur, akan hilang. Mana buktinya? Coba. Sekarang lagi kajian, atau kajian Ustaz Abdurrahman, atau kajian Ustaz Habib, atau kajian di IC, kajian di mana. Itu Masya Allah, kayak menambah iman. Tapi ketika keluar dari masjid, balik lagi. Itu menandakan apa? Itu motivasi, itu nasihat luntur. Yang dibutuhkan pada akhirnya adalah disiplin dan istiqomah. Cuma itu. Maka ketika kita menasehati santri-santri, adik-adik sekalian, saat kasih nasihat, percuma kalau enggak tumbuh dari dalam diri adik-adik sekalian, kita semua, para jamaah sekalian. Baik, ini triknya adalah kalau kita berniat untuk merubah diri kita menjadi lebih baik, ketahuilah bahwa manfaatnya itu untuk diri kita sendiri sebelum manfaat untuk orang lain. Kalau kita dikasih amanah, ini sudah pernah saya jelaskan kepada para asatidzah musyrik, ya. Kalau kita dikasih amanah, kemudian kita totalitas dalam mengemban amanah itu, ketahuilah bahwa yang pertama kali mendapatkan manfaat itu bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Itu pasti. Contoh, saya diamanahin untuk menjadi pendidik di sini. Maka ketika saya totalitas, itu manfaat untuk adik-adik, manfaat untuk santri-santri itu nomor sekian. Manfaat utamanya pasti untuk diri saya sendiri. Kenapa? Berarti saya bertambah pengalaman mendidik anak-anak,
berarti saya bertambah pengalaman untuk keras kepada diri sendiri, berarti saya bertambah pengalaman untuk mendisiplinkan diri sendiri. Nah, ketika mungkin pindah ke lembaga yang lain, kita sudah semakin kokoh. Karena apa? Karena kita totalitas. Adik-adik kalau totalitas menuntut ilmu, ya mungkin nanti akan pindah ke universitas, nggak terkejut lagi. Ya saya memang sudah berlatih, saya sudah biasa menghafal, saya sudah biasa dihukum, saya sudah biasa bangun jam 3 malam. Itu manfaatnya untuk diri sendiri. Baik, gampangnya gini Bapak Ibu. Dengar-dengar, wallahu alam, coba diluruskan kalau salah. Dengar-dengar tukang yang ada di pondok kita ini beliau itulah. Pertanyaannya sekarang, kenapa beliau yang selalu digunakan? Karena beliau totalitas, pegawainya rapi, maka selalu digunakan. Berarti ketika seseorang totalitas, manfaatnya untuk dirinya sendiri sebelum manfaat kebangunan. Manfaat kebangunan kokoh itu nomor sekian, tapi manfaat untuk diri sendiri pasti itu yang utama. Nah, jadi sejatinya para jamaah nggak butuh kita itu nasihat, ya. Tanda kutip, bukan nggak butuh sama sekali. Tapi pada akhirnya yang akan bertahan itu adalah apa yang lahir pada diri kita sendiri. Nah, udah kajian udah 10 tahun ini, tapi ngapo lah ya, cak katik bekas ya itu kan. Ustaz lah menghafal Al-Quran dah jalan 10 tahun ini, tapi ya itulah yang lancar cuma Al-Fatihah juga ya. Nah, wallahu a'lam. Ustadz, mohon nasihatnya untuk orang yang terkena hazan atau sedih karena masa lampau. Nah, di kajian pekan depan insyaallah. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara bersyukur tingkat tinggi? Nah, ada istilah terima kasih dalam sistem hidup. Ketika kita dikasih oleh Allah, apa? Ketika kita menerima dari Allah, menerima nikmat, maka kita kasih. Jadi ketika kita menerima nikmat dari Allah, maka kita kasih. Maksudnya kita keluarkan. Dapat nikmat dari Allah berbagi, dapat nikmat dari Allah berbagi, dapat nikmat dari Allah berbagi. Bukan dapat nikmat dari Allah simpen. Mati ya gitu. Tidak sempat berbagi. Tapi ada tingkat yang tertinggi. Sebelum apa? Dikasih Allah, dia sudah biasa untuk berbagi. Nah, ini termasuk dari mensyukuri nikmat Allah. Kemudian kata para ulama yang kedua apa? Jangan pernah menggunakan nikmat Allah dalam kemaksiatan. Bisa beli mobil, bisa beli HP, bisa beli motor. Jangan pernah media-media itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka itu termasuk dari bersyukur kepada Allah. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menjaga hafalan? Nanti saya jawab di kelas insyaallah. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya di luar tema. Siapa istri Nabi Muhammad yang umurnya paling panjang? Ummu Salamah. Ummu Salamah itu termasuk dari istri Nabi yang paling panjang umurnya. Kalau tidak salah 51 tahun setelah Rasulullah wafat, beliau masih hidup. Rasulullah wafat, kemudian 51 tahun setelahnya beliau masih hidup. 62 atau 63 Hijriah beliau meninggal dunia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum membangunkan orang dengan kasar? Ayo, siapa ini? Masalahnya, nak lembut-lembut kau udah bangun, kasar pun masih tidak bangun. Baik, ada cara lembut.
Dibangun ke, ya enggak, ngajak, diangkat. Nah, angkat. Ya, pindah ke kebun sebelah. Itu lembut, tapi pas bangun, Masya Allah. Ya, bercanda ya. Yang bagusnya apa? Ahibati fillah, ana cerita sedikit ya. Dulu waktu kami di SDDI, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Jember, di sana Ustaz Syafiq dan Ustaz-Ustaz yang lain. Yang bangunkan kami, termasuk saya yang bangunkan itu Ustaz Arifin Badri. Jadi kaget saya itu malam-malam dibangunkan, ya syabab, salat, salat. Pas saya bangun, dipegang di sini. Ustaz Arifin Badri, biasanya kita jingok di TV, biasanya kita jingok di YouTube, ini bangun ketidur. Ya Allah. Langsung bangun Ustaz, bangunlah, katanya malu udah bangun. Nah, langsung bangun. Nah, Ustaz Rizki sebentar lagi. Ya, ke SDD. Serem lagi kalau Ustaz Syafiq yang bangunin. Nah, alat kebanyaknya jenggot beliau ini. Ustaz, apa hukum menyembelih untuk orang tua karena wasiat? Boleh. Sebagian para ulama boleh. Bahkan ada yang tidak membolehkan kalau tanpa wasiat. Nah, ada juga para ulama, sebagian para ulama berpendapat boleh nggak Ustaz kita motong kambing atau hewan kurban dengan niat orang yang sudah meninggal. Maka kalau orang tua kita itu meninggal dalam naungan kita, maksudnya dia udah tinggal bersama kita, ya kan? Berarti kalau dia tinggal bersama kita, bahkan kalau dia nggak tinggal sama kita, orang tua itu menjadi apa? Tanggungan kita kalau kita adalah anak laki-laki. Secara otomatis diniat ke apa pokoknya orang tua kita itu masuk dalam niat kurban kita itu. Tapi itu tadi sebagian para ulama mereka nggak membolehkan menyembelih untuk orang mati kecuali memang ada wasiat. Kalau tidak salah mazhab Abu Hanifah. Nah. Ustaz, apakah benar Abu Hanifah itu berjumpa dengan para sahabat? Nah, Abdullah ibn Harith, Abdullah ibn Abi Amfa, kemudian kalau tidak salah Anas bin Malik itu dijumpai oleh Abu Hanifah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya apa hukumnya memotong brewok? Yang katik brewok, nak brewok kau nak motong? Kasihan kan yang sehelai dua helai itu ya Allah. Alhamdulillah, tapi menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh ya, kita disuruh untuk khaliful Yahud, menyelisih orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu memanjangkan kumis dan memotong jenggot. Assalamualaikum Ustaz, apakah zikir setelah sholat itu wajib? Rugi. Ini bukan masalah hukum. Rugi kalau ditinggalkan. Oke, kalau kita jawab sunnah, habis sholat assalamualaikum langsung. Ya, langsung keluar masjid. Kenapa? Gak mau dengar sholun nafilah. Akhirnya kabur keluar masjid. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang zikir setelah sholat, ya kan? Astaghfirullah 33 kali, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian dia mengitmamkan, melengkapi dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genap jadi 100. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi sabar, setik. Menak-menaklah uji kami itu. Diam dulu sejenak, zikir. Barang 10 menit zikir setelah sholat itu,
kemudian Allah akan ampuni dosa kita puluhan tahun yang lalu. Nikmat. Ini dah, caknya memang dah galak diampuni dosa. Lah ingat pekasam yang dimasak tadi, lah ingat. Nak balik cepet-cepet tahu ubi. Ya. Lah lapar Ustaz. Ya. Apa hukum mencuri, mengambil barang orang? Yang cah ini tidak usah ditanya kalah. Yang kau cari jawabannya itu apa? Halal. Ustaz, apa hukumnya mengejek fisik? Tadi kan sudah. Body shaming. Ini apa lagi para jamaah? Ustaz, izin bertanya di luar jantung. Khawatir anak yang nanya ini mayit. Katik jantung lagi. Bercanda ya, afwan, mohon maaf kepada yang bertanya. Bercanda, memang saya kayak gini orangnya. Apakah di pondok boleh ada pembuli? Enggak boleh sama sekali. Anak pribadi paling benci para jamaah. Tahu enggak? Anak selama SD itu korban bully. Anak sudah sering cerita sama santri-santri, korban bully. Macam-macam lah. Nah, bukan ranahnya kita di sini untuk apa? Untuk bercerita ya. Ustaz, ketika imam membaca Al-Fatihah, apakah kita membaca Al-Fatihah juga atau diam? Enggak usah, diam aja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila Al-Qur'an dibacakan maka simak, diam, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Sepakat para ulama ahli tafsir, maksud ayat ini adalah bukan sepakat para ulama ahli tafsir. Sebagian para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa ini adalah ketika sedang sholat. Hanya saja para ulama berbeda pendapat ketika sholat sirriyah. Sholat sirri itu sholat duhur, sholat asar. Ketika kita jadi makmum, baca Al-Fatihah, baca. Tapi kalau sholat jahar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, maka kita tetap diam. Karena qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Makanya orang yang baru masuk ke dalam Islam, nggak hafal apapun, Al-Fatihah juga nggak hafal, kalau dia jadi makmum sampai puluhan tahun, aman. Walaupun dia nggak bisa bacaan sholat. Karena apa? Dia jadi makmum. Karena bacaan imam adalah bacaan makmum. Makanya orang yang baru masuk Islam jangan terlalu dibebani. Ayo cepet, pokoknya kamu harus hafal Al-Baqarah. Kamu harus apa ini? Agak dia lari lagi. Aida aku nak muncul lagi nah macam itu. Alang kesusah masuk Islamnya. Al-Baqarah itu apa? Sapi. Nah, ada lagi uji ustadznya yang lebih besar. Apa itu? Al-Fil. Apa arti Al-Fil? Gajah. Berarti lebih panjang.